Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pembangkit listrik tenaga air. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, NIM D0411811332. Baik, langsung saja untuk PLTA. Next. Untuk pengertian PLTA. Sebelum itu, pengembangan sumber air ini dia merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia ini dia mempunyai kondisi topografi dan iklim geografis yang berpotensi besar untuk pemanfaatan dan pengembangan sumber daya air. Untuk PLTA itu sendiri, di mana PLTA ini adalah pembangkit yang mentransformasi energi potensial menjadi energi yang memiliki kecepatan yang dikenal dengan namanya energi kinetik air, sehingga menghasilkan energi listrik. Next. Nah, untuk bagian-bagian PLTA, yang pertama itu adalah reservoir, di mana reservoir ini adalah penampung atau waduk, di mana di sini adalah tempat jutaan meter kubik air itu dia akan diubah energinya nantinya menjadi energi mekanik, di mana nanti energi mekanik ini dia akan menggerakkan turbin. Yang kedua, itu adalah bendungan, di mana bendungan ini dia bangunan yang akan menahan lajunya air sehingga mencapai ketinggian tertentu, agar nantinya dia akan menghasilkan energi yang besar saat air itu dialirkan. Bendungan ini dia berfungsi untuk menaikkan permukaan air, untuk menciptakan tinggi jatuh air. Kemudian yang ketiga itu adalah generator. Generator di sini adalah mesin yang dapat merubah tenaga mekanis menjadi energi listrik, di mana di sini dia melalui proses induksi elektromagnetik. Generator ini dia memperoleh energi mekanisnya dari namanya prime mover. Nah, di mana nantinya generator ini akan dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga akan ikut berputar. Nah, di mana generator di sini selanjutnya dia akan merubah energi mekanik dari turbin tadi yang digerakkan oleh air menjadi energi listrik. Generator di sini di PLTA dia itu bekerja seperti halnya generator pembangkit listrik lainnya. Kemudian turbin. Turbin di sini dia berfungsi untuk merubah energi kinetik yang disebabkan oleh air tadi sehingga menjadi energi mekanik, di mana gaya jatuh air yang akan mendorong baling-baling tersebut dia akan menyebabkan turbin berputar. Turbin air ini dia kebanyakan seperti kincir angin, dan di mana dia menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan oleh air untuk memutar turbin. Yang keempat itu adalah pipa pesat atau penstock, di mana ini pipa ini dia fungsinya dia untuk mengalirkan air, di mana dia mengalirkan air ini dari rendah ke puncaknya hingga mencapai turbin, di mana nanti turbin ini nantinya digerakkan oleh air tersebut melalui pipa penstock. Kemudian yang keenam itu adalah jalur transmisi, di mana jalur transmisi ini dia berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Nah, di mana untuk menyalurkan energi listrik dari jalur transmisi itu dia membutuhkan tegangan tinggi, di mana tegangan tinggi yang dibutuhkan itu sekitar 30 kV hingga 150 kV. Kemudian yang ketujuh adalah yang terakhir, transformator. Di mana transformator di sini adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf tegangan, dia menurunkan atau menaikkan tegangan tersebut. Transformator di sini dia bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana dia hanya berfungsi pada tegangan AC atau arus bolak-balik. Untuk PLTA itu sendiri, untuk disalurkan melalui jalur transmisi, transformator yang digunakan itu adalah transformator step up, di mana transformator step up ini nantinya dia akan menaikkan tegangan agar nanti bisa disalurkan melalui saluran transmisi. Dan tegangan pada saluran transmisi itu pada umumnya sekitar 30 kV hingga 150 kV, yang nantinya dari jalur transmisi ini dia akan dibawa menuju ke gardu induk, di mana nanti di gardu induk di sini nantinya tegangan akan diturunkan menjadi tegangan menengah sekitar 20 kV, di mana nantinya tegangan 20 kV disalurkan lagi melalui jalur distribusi menuju ke gardu distribusi, di mana gardu distribusi di sini nantinya dia akan menggunakan transformator step down, di mana nantinya tegangan 20 kV tadi dia akan diturunkan menjadi
380 atau 220 volt yang nantinya siap disalurkan menuju konsumen. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Iqbal Firaldi, NIM D0411815152 dari kelompok 2 mengenai pembangkit listrik tenaga air. Di mana yang saya jelaskan yaitu cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga air, di mana pembangkit listrik tenaga air itu sangat populer dan digunakan hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Hal itu karena jenis pembangkit tenaga listrik lainnya yang menggunakan cadangan seperti bahan bakar, seperti minyak dan batu bara yang semakin menipis setiap harinya. Di samping itu, PLT juga digunakan untuk saluran irigasi dan pengendalian banjir. Kapasitas pembangkit listrik tenaga air di seluruh dunia ada sekitar 675.000 megawatt atau setara dengan 3,6 miliar barel minyak atau sama dengan 24% kebutuhan listrik dunia yang digunakan oleh lebih 1 miliar orang. Komponen-komponen dasar pembangkit listrik tenaga air berupa dam, turbin, generator, dan transmisi. Berikut saya akan menjelaskan mengenai cara kerja pembangkit listrik tenaga air, di mana turbin air yang mengubah energi kinetik dari air yang jatuh menjadi energi mekanik di poros turbin. Secara sederhana, dapat kita katakan bahwa air yang jatuh akan memutar turbin air. Turbin tersebut akan menggerakkan alternator terpasang pada turbin, kemudian mengubah energi yang dihasilkan menjadi energi listrik. Di mana ini adalah prinsip dasar cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Nah, terlihat seperti gambar pada slide tersebut. Teori dari cara kerja PLT adalah membangun bendungan di sungai besar yang memiliki penurunan ketinggian yang besar. Dengan adanya bendungan, maka dapat menampung banyak air di belakang waduk. Di dekat bagian bawah dinding bendungan atau aupan air atau jalur masuk, di mana dengan adanya gravitasi air akan jatuh melalui pipa pesat di dalam bendungan. Di ujung pipa pesat ada baling-baling turbin yang akan berputar oleh air yang bergerak mengalir, di mana pada poros turbin terhubung ke generator sehingga akan menghasilkan putaran energi. Nah, apabila ketika generator sudah berputar, maka akan dihasilkan energi listrik, yang mana saluran listrik yang terhubung ke generator akan membawa listrik ke rumah atau industri, di mana air yang akan melewati baling-baling tersebut menuju ke sungai melewati bendungan. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat jelaskan mengenai cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, tes. Perkenalkan, nama saya Gusti Putra Perdana, NIM D0411811032. Baiklah, saya dari kelompok 2, di mana saya akan menjelaskan prinsip kerja dari turbin. Itu pertama, kan sudah dijelaskan tadi sama teman saya pada pengertian turbin sendiri, di mana turbin itu merupakan bagian dari PLT itu sendiri, di mana fungsi dari turbin itu yaitu mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling itu, jatuh air mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Baru turbin air kebanyakan seperti kincir angin, dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan dengan air untuk memutar kincir. Perputaran turbin ini dihubungkan dengan generator.
Lalu prinsip kerja turbin itu sendiri yaitu mengubah energi kinetik air menjadi mekanis. Energi mekanis di sini nih diubah dengan generator listrik menjadi tenaga listrik. Berdasarkan prinsip kerja turbin dalam mengubah energi mekanik air menjadi energi mekanis. Kalau itu air masuk kan ke turbin, dia akan memutar itu baling-baling, di mana baling-baling itu akan di baling-baling itu dia itu akan memutar turbin dan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Lalu dapat dilihat dari gambar di sini, yaitu bagian-bagian turbin secara umum. Yaitu kita dapat lihat di sini ada generator, rotor, stator, lalu turbin, water gate. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang sangat penting dari turbin ini. Yang pertama adalah rotor. Rotor yaitu adalah bagian yang berputar pada sistem yang terdiri dari satu, yaitu sudu-sudu, berfungsi untuk menerima beban pancaran disemprotkan oleh nozzle atau pipa pemancar atau pengarah. Lalu ada peros, berfungsi untuk meneruskan aliran tenaga yang berupa gerakan putar yang dihasilkan oleh sudu. Lalu yang ketiga adalah bantalan, yang berfungsi sebagai perapat-rapat komponen yang dengan tujuan agar tidak mengalami kebocoran pada sistem. Yang kedua adalah stator, yaitu bagian yang diam. Pada sistem yang terdiri dari ini adalah pertama, yaitu pipa pengarah atau nozzle, yang berfungsi untuk meneruskan aliran fluida, sehingga tekanan dan kecepatan alir fluida yang digunakan di dalam sistem besar. Lalu ada rumah turbin, berfungsi sebagai kedudukan komponen-komponen dari turbin. Lalu ada yang utama, yaitu adalah generator yang akan mengubah menjadi energi listrik. Jenis-jenis turbin air ada beberapa, yaitu turbin satu, yaitu turbin Pelton. Keuntungan dari turbin Pelton itu daya yang dihasilkan besar, konstruksi yang sederhana dan mudah dalam perawatan, teknologi yang sederhana mudah diterapkan di daerah yang terisolir. Tapi kekurangannya juga menonjol karena aliran air yang berasal dari atas, maka biasanya reservoir itu atau bendungan air, sehingga memerlukan investasi yang lebih banyak. Lalu turbin Pelton digolongkan ke dalam jenis turbin impuls atau tekanan sama. Lalu yang kedua ada turbin turbo. Ya, saya akan itu turbin turbo dapat beroperasi pada head 30 sampai dengan 300 meter. Seperti turbin Pelton, turbin turbo juga merupakan turbin impuls. Lalu ketiga ada turbin cross flow. Lalu dan selanjutnya adalah turbin Francis. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Michael Desa Alfredo, NIM 04181344. Pada saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis PLTA berdasarkan tinggi terjun PLTA. Sebelum saya masuk ke inti pembahasan saya akan menjelaskan sedikit tentang besarnya tenaga listrik yang dihasilkan PLTA tergantung terdapat dari dua faktor. Faktor-faktor berikut ialah yang pertama, seberapa tinggi air yang jatuh. Pada semakin tinggi air yang jatuh, maka semakin besar tenaga yang dihasilkan. Biasanya tinggi air yang jatuh tergantung tinggi dari suatu bendungan. Semakin tinggi suatu bendungan, semakin tinggi air yang jatuh, maka semakin besar tenaga yang dihasilkan. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa tinggi air jatuh berbanding lurus dengan jarak jatuh. Dengan kata lain, air jatuh dengan jarak 2 satuan, maka akan menghasilkan 2 satuan energi yang lebih banyak. Faktor yang kedua ialah jumlah air yang jatuh. Maka semakin banyak jumlah air yang jatuh menyebabkan turbin akan menghasilkan tenaga yang lebih banyak. Jumlah air yang tersedia tergantung kepada jumlah air yang mengalir di sungai. Semakin besar jumlah sungai yang mempunyai aliran yang lebih besar dan dapat menghasilkan energi yang lebih banyak, tenaga juga berbanding lurus dengan aliran sungai. Jika sungai itu 2 kali lebih besar dalam mengalirkan
mengalirkan air, maka tenaga yang dihasilkan juga 2 kali lebih banyak. Jadi kita langsung masuk saja ke inti pembahasan kita, yaitu jenis-jenis PLTA berdasarkan tinggi terjun PLTA-nya. Untuk yang pertama ada PLTA jenis terusan air atau waterway. PLTA jenis ini adalah pusat listrik yang mempunyai tempat ambil air atau intake di hulu sungai dan menghasilkan air ke hilir melalui terusan air dengan kemiringan gradien yang agak kecil. Tenaga listrik dibangkitkan dengan cara memanfaatkan energi terjun dan kemiringan sungai. Untuk yang kedua adalah PLTA jenis dam atau bendungan. Di PLTA jenis ini adalah pembangkit listrik dengan bendungan yang melintangi sungai. Pembuatan bendungan ini dimaksudkan untuk menaikkan permukaan air di bagian hulu sungai guna membangkitkan energi potensial lebih besar sebagai pembangkit listrik. Dan yang terakhir adalah PLTA jenis terusan dan dam atau campuran. Jadi ada PLTA jenis terusan dan dam yang dicampurkan. Kombinasi dari PLTA jenis kedua jenis PLTA sebelumnya. PLTA jenis ini adalah pusat listrik yang menggunakan gabungan dari dua jenis sebelumnya. Jadi energi potensial yang diperoleh dari bendungan dan terusan ada pada PLTA jenis ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabri, tim D08. Saya akan membawakan materi tentang PLTA berdasarkan aliran sungainya. Jadi pada PowerPoint yang kami sampaikan terdapat 4 poin dari PLTA berdasarkan dari aliran sungainya. Yang pertama yaitu PLTA jenis aliran sungai langsung. Yang kedua itu jenis waduk. Yang ketiga menggunakan kolam pengatur regulatoring pond. Dan yang keempat PLTA jenis pump. Baiklah, langsung saja yang pertama PLTA jenis aliran sungai langsung. Yang mana pada PLTA jenis sungai aliran langsung ini menggunakan saluran air terusan atau menggunakan sungai secara alami. Yang mana sungai yang dipilih untuk digunakan dalam PLTA adalah sungai perennial. Mana sungai perennial ini adalah sungai yang memiliki aliran sungai setiap tahunnya, yang mana mengalir terus-menerus dan jarang didapatkan pada sungai tersebut mengalami kering. Sedikit saya jelaskan bagaimana pada jenis aliran sungai langsung ini sehingga dialirkan ke PLTA. Jadi di sungai tersebut dibuat bendungan yang mana dengan tujuan mengalirkan arah dari aliran sungai tersebut ke rumah tenaga atau powerhouse yang mana gaya air dari listrik mengalir melalui turbin dan generator sehingga terbangkitkan listrik. Kemudian yang kedua yaitu PLTA jenis waduk. Pada PLTA jenis waduk itu menggunakan kolam pengatur. Pada waduk jenis waduk yaitu dibuat dengan cara membangun suatu waduk atau danau buatan. Namun bisa juga menggunakan danau yang asli atau selain danau buatan yang ditempati untuk menampung air hujan sebagai cadangan untuk kemarau. Kemudian yang ketiga ada PLTA dengan kolam pengatur atau regulatoring pond. PLTA dengan kolam pengatur ini mengatur aliran sungai setiap hari dan setiap minggu dengan menggunakan kolam pengatur yang dibangun melintangi sungai dan mengirimkan listrik sesuai dengan beban yang dibutuhkan. Di samping itu, dibangun pula kolam pengatur di hilir pakai pada waktu puncak atau peaking power plant. Dengan suatu waduk yang mempunyai kapasitas besar
akan mengatur perubahan air pada waktu puncak, sehingga energi yang dihasilkan lebih maksimal. Kemudian jenis yang terakhir yaitu PLTA jenis pompa, yang mana pada jenis pompa ini PLTA memanfaatkan tenaga listrik yang berlebihan jika musim hujan atau pada saat pemakaian tenaga listrik kurang saat tengah malam. Pada waktu ini, sebagian berfungsi sebagai pompa untuk memompa air dari hilir. Jadi pembangkit ini memanfaatkan kembali air yang sudah dipakai saat beban puncak, pompa ke atas lagi. Akan dilanjutkan oleh teman saya untuk materi selanjutnya. Ya, saya Muhammad Hasan, ini D041181 Nusa Tenggara. Saya akan membahas kelebihan dan kekurangan PLTA. Kelebihan PLTA, pertama tidak menimbulkan polusi udara. Kedua, PLTA dapat melayani perubahan global yang cepat, sehingga sangat penting untuk membantu menjaga stabilitas serta keamanan sistem tenaga listrik. Ketiga, kapasitas output dari PLTA relatif besar dibanding dengan pembangkit energi terbarukan lainnya. Keempat, memiliki umur ekonomis yang panjang hingga 50 tahun. Kelima, bendungan yang digunakan sekaligus dapat digunakan untuk kegiatan lain, misalnya sebagai sarana pariwisata, cadangan air, atau irigasi pertanian. Kekurangan PLTA, satu, membutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Kedua, waktu persiapan dan pembangunan yang lama, sehingga mengganggu ekosistem sungai atau danau akibat dibangunnya bendungan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fadel, NIM D0411811022. Di sini saya membahas tentang pemanfaatan PLTA di Indonesia. Nah, di sini adalah salah satu contohnya itu adalah PLTA Batang Toru 510 MW di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Nah, di sini PLTA ini Indonesia menghadirkan energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Setiap tahunnya PLTA Batang Toru itu dia dapat mengurangi emisi karbon dioksida minimal 1,6 juta metrik ton atau setara dengan penyerapan karbon dari hutan seluas 120.000 hektar. Di sini kita dapat lihat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan dengan mengurangi emisi karbon dari sektor energi. Nah, di sini tadi saya jelaskan bahwa setiap tahunnya dia dapat mengurangi emisi karbon dioksida minimal 1,6 juta metrik ton. Nah, selanjutnya di sini usia alat biasanya awet 50 sampai 100 tahun. Nah, di sini untuk usia awetnya kita tidak dapat memprediksi ke depan karena untuk peralatannya sendiri itu tergantung dari cara pemeliharaan dari pegawai yang bekerja di sana. Jadi di sini dapat kita lihat untuk 50 sampai 100 tahun itu dia masih dalam kisaran. Nah, selanjutnya itu adalah upaya nasional dalam mengurangi pemanasan global melalui pengurangan emisi karbon. Nah, di sini tadi dengan hadirnya PLTA ini dia dapat mengurangi emisi karbon 1,6 juta ton per tahun atau setara dengan kemampuan 12,3 juta pohon. Nah, di sini dia dapat menyeret emisi karbon yang sangat penting saat ini dan ke depan. Pasalnya, bumi menghadapi ancaman besar berupa perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kepunahan peradaban manusia. Penyebab utamanya adalah peningkatan emisi karbon.
Nah, dengan hadirnya PLTA ini, walaupun cuma 1,6 juta ton per tahun kemampuannya atau setara dengan 12,3 juta pohon, di sini dia dapat mengurangi emisi karbon walau tidak terlalu signifikan terhadap dampak dari global. Kemudian menambah pasokan listrik dari energi bersih ke Sumatera Utara. Nah, untuk total dayanya itu adalah dia dapat menghasilkan sebesar 510 megawatt yang tentu saja itu akan berpengaruh terhadap penduduk yang ada di Sumatera Utara. Jadi pemanfaatan PLTA di Indonesia ini salah satu contohnya itu adalah PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Nah, untuk contoh-contoh yang lain itu masih banyak, tapi di sini saya cuma membahas tentang PLTA Batang Toru. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 2. Nah, di sini kami membahas tentang PLTA. Mungkin ini dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.